Cobaan sungguh berat, Rizik terancam terseret kasus Munarman. Habis jatuh tertimpa tangga, diserempet bus lalu ditabrak gajah. Mungkin ini adalah peribahasa yang cocok untuk menjelaskan nasib yang sedang dialami oleh Rizik saat ini. Habib mendoakan yang terbaik, semoga Pak Munarman diberi kekuatan dan ketabahan, juga keluarganya, dan diberikan kesabaran, dan selalu dalam perlindungan Allah dari makar-makar jahat yang ingin mencelakakan beliau. Seperti saya tulis kemarin, Rizik Syihab itu hanya boneka. Dia hanya diciptakan sebagai sebuah simbol untuk menyatukan kelompok-kelompok ini karena pertama, dia adalah ulama, barulah kemudian terlihat. Sehingga FPI akhirnya menjadi sebuah organisasi yang sangat berbahaya buat negara. Bukan lagi ormas biasa, tetapi ormas yang punya tujuan untuk bisa menjadikan negara ini negara agama. Karena itulah dibubarkan FPI. Cobaan sungguh berat, Rizik terancam terseret kasus Munarman. Habis jatuh tertimpa tangga, diserempet bus lalu ditabrak gajah. Mungkin ini adalah peribahasa yang cocok untuk menjelaskan nasib yang sedang dialami oleh Rizik saat ini. Seperti diketahui, Rizik divonis untuk 3 kasus, yaitu keramaian di Petamburan, Megamendung, dan juga tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Dan yang paling berat adalah kasus tes swab di mana dia divonis 4 tahun penjara oleh hakim. Ini masih belum mengikat dan final karena pihak Rizik mengajukan banding. Bisa jadi masa hukumannya dikurangi atau malah semakin berat. Kita tunggu saja episode selanjutnya. Yang terbaru adalah kabarnya, kini Rizik bahkan disebut-sebut terancam terseret dalam pengembangan kasus Munarman. Munarman terseret kasus diduga terkait dengan keterlibatan terorisme. Sampai sekarang kelanjutannya juga masih belum diketahui. Rizik disebut kemungkinan juga akan terseret. Ini disampaikan sendiri oleh salah satu pengacara Rizik Syihab yang bernama Sugito Atmoprawiro. Menurutnya memang bisa jadi alias ada peluang Rizik ikut diseret ke dalam pengembangan kasus Munarman. Hal itu dinyatakannya dalam sebuah tayangan di kanal YouTube. Dia ditanya apakah kasus Munarman bisa berujung Rizik ikut terseret. Mendapat pertanyaan itu, Sugito Atmoprawiro tak menampik dengan adanya kemungkinan Rizik akan kembali diperiksa dalam kasus Munarman. Ya, bisa jadi terjadi. Saya kira perkara Munarman ini ke Habib Rizik, soalnya ini ada kaitannya dengan kasus 6 laskar FPI. Jadi kalau dilihat Habib Rizik ditahan jadi terdakwa dan Munarman juga tersangka. Nah, ini merupakan upaya memecah konsentrasi terhadap kasus KM50. Kan jadi kesulitan karena tokohnya masuk tahanan, ujarnya. Saya pribadi kurang tahu apakah Rizik akan kena masalah besar dalam kasus Munarman ini. Tapi sedikit banyak pasti Rizik ikut diseret. Kita tahu Munarman sangat dekat dengan Rizik. Sangat dekat malahan. Asumsi awam adalah Rizik pasti akan ditanyai dan diselidiki terkait kasus ini. Tapi intinya adalah seperti yang saya katakan tadi, Rizik dihantam bertubi-tubi lewat berbagai kasus. Sudah jatuh tertimpa gajah. Sungguh kasihan sekali. Pantas pendukungnya marah dan ngamuk tak jelas. Betapa berat cobaan dan malapetaka yang menimpa imam besarnya yang sangat hebat dan pernah diundang Raja Arab Saudi itu. Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung juga menilai bahwa vonis HRS selama 4 tahun dalam kasus swab tes Rumah Sakit Umi akan membuat keonaran di publik. Menurut Rocky, semua kasus hukum yang bernuansa politik keadilan tak ditemukan di ruang sidang, namun keadilan itu adalah rasa di publik. Jadi walaupun diputuskan dengan kepastian hukum, tapi kepastian keadilan ada di masyarakat. Ujarnya dalam video di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis kemarin. Oleh karena itulah publik pasti menolak putusan tersebut. Hal itu tentunya akan menjadi dilema bagi hakim yang berupaya memberikan putusan berimbang, tapi akhirnya kalah. Hakim yang sebelumnya memahami rasa keadilan publik, namun hakim yang sekarang berbeda, ungkapnya. Akademisi itu mengatakan bahwa hakim pada kasus kerumunan Petamburan itu bisa saja membebaskan HRS. Hal itu tentu tak sesuai dengan target politik istana terhadap HRS. Dari awal itu memang istana menargetkan HRS satu paket dengan FPI dan juga Munarman, ujar Rocky. Rocky pun menilai bahwa istilah keonaran yang dituduhkan kepada HRS tidak menuju kepada publik. Mantan dosen filsafat di UI itu menegaskan bahwa istilah keonaran ditujukan kepada pemerintah dan pengertian itu kerap dipakai pada zaman Orde Baru. Pengamat politik Rocky Gerung juga ikut mengomentari keputusan majelis hakim yang memberikan vonis 4 tahun penjara kepada Habib Rizik. Ia menilai keputusan hakim tersebut bisa memicu keonaran di publik karena kasus Habib Rizik kental dengan nuansa politik. Menurut Rocky,
Publik menolak keputusan hakim atas vonis Habib Rizik dalam masalah Rumah Sakit Umi karena dinilai tak adil. Bahkan mengungkit Habib Rizik yang dinilainya menjadi target politik istana sejak awal. Ia pun juga menyinggung FPI dan Munarman. Rocky Gerung kemudian menilai polemik HRS bisa masih panas dalam beberapa waktu ke depan karena adanya proses banding. Sementara Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit menyarankan agar terdakwa HRS legowo dengan vonis 4 tahun terkait kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Menurut Mu'annas, putusan hakim itu harusnya lebih tinggi dari tuntutan jaksa sebelumnya. Pasalnya Habib Rizik sudah 2 kali dipenjara. Sudah 2 kali MRS dipenjara artinya dia mengulangi perbuatannya kembali, maka perlu efek jera, apalagi ancaman menyebarkan berita bohong itu maksimal 10 tahun. Nah ini kan hanya divonis 4 tahun, gak ada setengahnya, kata Mu'annas. Pertimbangan lain yang dapat dijadikan alasan pemberatan vonis HRS kata pria yang juga berprofesi sebagai pengacara ini yakni kejahatan yang dilakukan terdakwa di tengah bencana wabah. Hal tersebut tidak mencerminkan sebagai tokoh agama yang dinilai punya banyak pengikut karena berbohong mengaku-ngaku sehat. Ini berbahaya tidak hanya untuk dirinya tapi orang lain, sementara masyarakat dan pemerintah berjuang habis-habisan dan mengeluarkan biaya triliunan dalam penanganan COVID. Yang dapat dijadikan alasan pemberatan mestinya hakim vonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa, ujar Mu'annas Alaidit. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis ex-pemimpin FPI Rizik Syihab dengan pidana penjara 4 tahun terkait tes swab. Rizik dinyatakan bersalah karena HRS terbukti melakukan tindak pidana dan turut serta menyebarkan berita bohong perihal tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Menyatakan terdakwa Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja, menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sebagaimana dalam dakwaan alternatif primer penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun. Demikian vonis yang dibacakan oleh Hakim Katwanto. Lebih lanjut mengejutkan, Munarman bongkar rahasia politik Habib Rizik. Sebelum Munarman diamankan, dia adalah juru bicara Front Pembela Islam. Munarman mengungkapkan fakta rahasia politik Habib Rizik kepada masyarakat. Ia mengakui sebenarnya FPI tak hanya fokus pada dakwah saja, tapi memang punya kekuatan politik. Tetapi kata Munarman, perlu digarisbawahi politik yang sedang dimainkan FPI adalah politik non-kekuasaan. Dan menurut Munarman, politik non-kekuasaan merupakan politik yang tak memperebutkan kursi di pemerintahan. Kalau dalam pengertian politik non-kekuasaan, iya, FPI sudah masuk ke area politik. Kata Munarman dikutip dari video yang pernah diunggah di kanal YouTube Akbar Faisal. Salah satu contohnya adalah kata Munarman, FPI pernah ikut terlibat dalam politik pada Pilpres 2019 mendukung Prabowo Sandiaga Uno. Jadi tentunya konteks itu ya, kami masuk ke wilayah seperti itu dalam konteks politik 2019 memilih salah satu pasangan iya, tapi bukan untuk kepentingan kami, karena kami menawarkan program, ucap Munarman. Program kerja lainnya yang difokuskan FPI adalah terkait dengan bantuan-bantuan kemanusiaan dengan memanfaatkan lembaga kemanusiaan yang dimilikinya. Dakwah itu hanya satu bagian, sementara bagian yang kedua itu ada namanya Hizbah, Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, kata Munarman menjelaskan. Cobaan sungguh berat, Rizik terancam terseret kasus Munarman. Habis jatuh tertimpa tangga, diserempet bus lalu ditabrak gajah. Mungkin ini adalah peribahasa yang cocok untuk menjelaskan nasib yang sedang dialami oleh Rizik saat ini. Seperti diketahui, Rizik divonis untuk 3 kasus, yaitu keramaian di Petamburan, Megamendung, dan juga tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Dan yang paling berat adalah kasus tes swab, di mana dia divonis 4 tahun penjara oleh hakim. Ini masih belum mengikat dan final karena pihak Rizik mengajukan banding. Bisa jadi masa hukumannya dikurangi atau malah semakin berat. Kita tunggu saja episode selanjutnya. Yang terbaru adalah kabarnya, kini Rizik bahkan disebut-sebut terancam terseret dalam pengembangan kasus Munarman. Munarman terseret kasus diduga terkait dengan keterlibatan terorisme. Sampai sekarang kelanjutannya juga masih belum diketahui. Rizik disebut kemungkinan juga akan terseret. Ini disampaikan sendiri oleh salah satu pengacara Rizik Syihab yang bernama Sugito Atmoprawiro. Menurutnya memang bisa jadi alias ada peluang Rizik ikut diseret ke dalam pengembangan kasus Munarman. Hal itu dinyatakannya dalam sebuah tayangan di kanal YouTube. Dia ditanya apakah kasus Munarman bisa berujung Rizik ikut terseret. Mendapat pertanyaan itu, Sugito Atmoprawiro tak mendampik dengan adanya kemungkinan Rizik akan kembali diperiksa dalam kasus Munarman. Ya bisa jadi terjadi,
Saya kira perkara Munarman ini ke Habib Rizik, soalnya ini ada kaitannya dengan kasus 6 laskar FPI.